Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saat inilah pukul 2:25. Artinya di sepertiga malam lah begitu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, di usia senja ini sebaiknya kita tidak banyak tidur. Sayang, momen kita itu sudah tidak lama lagi. Jadi manfaatkanlah sepertiga malam terakhir untuk sesuatu, melepaskan unek-unek dan rasa batin kita kepada Allah dan Rasulnya, untuk menenteramkan jiwa kita supaya mantap, tidak ada rasa ragu untuk datang dan kembali kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, prakteknya silahkan, mau sholat tahajud, silahkan. Mau mengkaji, mendalami, silahkan. Mau bertafakur, menghadirkan rasa diri kepada Tuhan, silahkan. Yang penting jangan sampai usia kita sedikit ini ya kita jadikan untuk sesuatu yang dikatakan tidak bermanfaat, ya bermanfaat ya, tapi ya untuk kita cukuplah beberapa jam saja tidur itu. Semoga dengan itu Allah membukakan hati, menerangkan rasa batin kita. Karena apapun alasannya, hidup itu ada filosofi. Artinya ada hikmah yang terjadi di balik hikmah. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu. Pada saat ini saudara-saudara kita memejamkan matanya. Mereka tidur. Hilang pendengaran, hilang penglihatan, hilang perasaan, dan hilang pemikiran. Hilang kesadaran. Nah, besok pagi kita sama-sama bangun, sama-sama jaga, sama-sama memanfaatkan indera kita, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perkataan serta pemikiran. Itu beda kapasitas kita yang sering bangun malam, itu beda dengan yang tidak. Makanya saya katakan saat ini kita melihat melek. Nah, saudara-saudara kita sedang tidur. Artinya insya Allah besok kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang. Kita bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang. Kita bisa memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang. Bahkan kita bisa mencapai sesuatu secara kerohanian ya, spiritual, sementara spiritual orang tidak sampai ke situ. Makanya kita dilarang berdebat kalau untuk hal yang tidak bermanfaat. Karena yang mau diperdebatkan itu apa? Karena seketika kita berdebat itu yang harus kita ukur adalah gelombang dan frekuensi. Satu gelombang, satu frekuensi, maka itu nyambung. Artinya sama-sama orang yang bangun malam. Tapi kalau tidak satu gelombang, tidak satu frekuensi, dia tidak nyambung. Makanya saya katakan hati-hati menghadapi orang seketika berbicara. Jangan lupa itu. Nah, pertama, jika kita berbicara dengan orang yang di atas kita, itu nyaman itu. Nyaman bener.
Kita salah juga dia senyum. Paling tidak dia perbaiki kesalahan kita itu dengan bijak. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara dengan orang satu level, satu gelombang, satu frekuensi, itu nyambung itu. Tapi itu rawan debat, rawan bertengkar. Di sini kita hati-hati. Tidak boleh bertengkar. Kenapa sedemikian? Nah, definisi bertengkar itu adalah orang itu memaksa kita sepemikiran dengan pemikiran dia. Sebaliknya, kita memaksa orang berpikir seperti kita berpikir. Kan tidak nyambung. Artinya tidak ada manfaatnya. Seketika kita melihat itu tidak mungkin untuk kita satukan, kita arahkan, ya sudah cukup. Nah, jika kita berbicara dengan orang yang di bawah kita, ini yang ketiga, hati-hati. Walaupun mungkin ya, kapasitas dia itu di masyarakat, profesor, pemuka adat, pemuka masyarakat, atau statusnya ulama sekalipun, hati-hati. Karena pengertian ulama itu adalah orang yang tahu. Nah, seandainya dia bersuara, dia berkata, dia bergerak, bisa kita nilai itu antara orang tahu dengan orang tidak tahu tuh bisa kita nilai. Sebaiknya kita mengalah saja atau mundur saja. Berikan senyuman kepada mereka. Berikan kasih sayang kepada mereka. Jangan membenci. Baik saudaraku, kita masuk kepada bahasan malam ini. Kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 255 atau sering kita kenal dengan istilah Ayatul Kursi. Nah, jadi Ayatul Kursi ini atau ayat kursi itu kan sering dibaca oleh saudara-saudara kita. Kadang-kadang untuk tangkal jin, tangkal bala, tangkal sengkolo. Ya, sesuai dengan keyakinan. Kalau kita yakin dengan apa yang kita yakini, maka semua itu nyata. Semua itu berkenan. Karena Allah Zat Sang Maha Kuasa mengukur kita adalah dengan keyakinan kita. Jadi hati-hati berkeyakinan. Kalau keyakinan kita itu benar, hasilnya benar. Kalau keyakinan itu salah, hasilnya akan salah. Allah hanya memberikan fasilitas. Tapi kita harus bertanggung jawab tentang kebenaran dan tentang kesalahan itu. Makanya dikatakan oleh Allah, ana inda zoni abdibi in zona khairu fa khairu in zona syarran fa syarru. Aku hanya memandang kepada persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, ya aku berikan baik. Kalau dia bersangka buruk, ya aku berikan buruk. Artinya keyakinan itu kan berdasarkan persangkaan. Nah, itu. Nah, jadi Ayatul Kursi itu, ya kan kita tahu apa itu ayat. Ayat bukan tulisan, bukan ucapan, tapi ada bendanya. Seketika Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, seketika Nabi berkata kitab, ya sahabat agak sedikit, ya gimana ya, beliau ini kan tidak pernah megang buku. Akhirnya ditanyakan, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Nah, dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Sederhana beliau menjawab, kitab itu adalah Quran. Artinya bacaan.
Nah, sahabat juga tidak pernah lihat beliau ini membaca. Boro-boro dia membaca, megang kitab saja tidak pernah. Maka ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal Quran?" Nah, dijawab oleh beliau. Yang jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49 itu. Bal huwa ayatu bainatu bisudur allazina utul ilmi wa may yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itulah Quran, Quran itulah ayat dalam dada. Ayat dalam dada, dia terang, menerangkan, menjelaskan. Nah, itu dia menunjuk kepada ruh. Nah, tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang zalim. Orang zalim itu adalah yang jahat pada diri kita itu. Yang terjadi dia dari 4 anasir. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Yang kita kenal dengan istilah hawa nafsu duna syaitan. Itu orang zalim. Nah, jadi ayat di sini menunjukkan kepada yang memiliki kursi. Ada ayat Allah. Dia itu memiliki kursi. Kerajaan. Langit dan bumi. Serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Nah, ini ayat yang mana ini? Siapa dianya? Nah, ini akan kita bongkar di dalam pembahasan ayatul kursi. Baik, kita mulai dari kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu tentu kita akan membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah. Yang dengan Allah itu adalah Rasul. Makanya Allah dan Rasul itu dipanggil juga atau disebut juga Alhamdu atau Ahmad. Nah, tempat nyata Alhamdu atau Ahmad ada wujudnya. Dia terbuat dari tanah, dibuat oleh Allah dengan kuasanya sendiri tanpa ada campur tangan malaikat. Dia yang pertama dari semua yang ada. Dia itu disebut dengan Adama atau Adam. Nah, itu. Makanya aku berlindung dengan Allah, artinya aku berlindung dengan ayahanda Adam sebagai wujud serta Allah, sebagai kuasa Allah atas alam semesta pada diri beliau. Dari siapa? Dari syaitan. Jadi syaitan ini tadinya adalah jin, berubah menjadi iblis, berubah menjadi syaitan karena niatnya tidak baik. Beliau itu dirajam, dikutuk dan diusir dari sorga. Karena beliau berjanji akan mempengaruhi, mengelabui, menipu, menyesatkan semua turunan daripada wujud serta Allah tadi, yaitu ayahanda Adam. Maka kita berlindung dengan Allah dari intervensi pemikiran, intervensi perasaan yang lahir nyata pada ucapan-ucapan. Jangan sampai nanti kita salah maka menjadi orang lain salah. Kita keliru menjadi orang lain keliru. Kita berlindung dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad bin Abdullah diperintah oleh Allah dan Rasul via Jibril. Apa bunyi perintahnya? Kul a'udzu
Zubi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Muhammad, sampaikan kepada kaummu, umatmu, generasimu, termasuk Abu Fikri, berlindunglah dengan Rabbin Nas. Siapa Rabbin Nas? Ya, dia itu adalah pembina, pendidik, pelatih, pengayom manusia. Itu Rabbin Nas. Seketika dia dijadikan oleh Allah terdahulu dibanding dengan yang lainnya. Dia bernama Adam, namun seketika dia bertugas membimbing, mendidik, membina, mengayomi, dia bernama Jibril. Jibril itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya, lelaki perkasa. Lelaki perkasa yang berperan sebagai Tuhan. Karena Jibril di bahasa Arab itu, kalau bahasa Ibraninya Gibra. Gibra itu artinya lelaki perkasa. Il artinya Tuhan. Itulah sebutan bagi beliau, ayahanda kita Adam. Nah, kemudian Malikin Nas, raja manusia. Ya, dia itu raja. Dia itu raja. Kemudian Ilahin Nas, sembahan manusia. Berarti beliau disembah Pak Abu Fikri. Iyalah, asal kita mengerti apa itu sembah. Nah, kalau dia disembah berarti dia Tuhan Pak Abu Fikri. Iyalah, jika kita mengerti apa itu Tuhan. Nah, nanti akan kita jelaskan pada Ayatul Kursi. Di situ ada penjelasan tentang itu. Nah, kemudian kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu adalah Hamdu. Dia pengasih, dia penyayang. Makanya Allah itu dikata juga Alhamdu atau Ahmad. Seketika dia menyaru dan menyatu dengan sifatnya. Hamdu tadi. Allah gaib, Hamdu gaib. Maka dia nyata pada makhluk ciptaannya sendiri. Maka makhluk itu adalah wujud sertanya. Dia pertama, dia utama. Namanya Adam. Makanya kalimat bismillahnya sedikit berbeda, terkesan eksklusif, tapi tidak. Inilah kebenaran yang sebenar-benarnya. Dengan nama Adam, ayahandaku yang Rahman, ibundaku Hawa yang Rahim. Dari rahimnya lahir 12 pasang raja. Raja itu artinya yang terdahulu, yang memulai. Makanya dikatakan Rabiul Awal, raja yang pertama kali muncul. Karena dia 12 pasang, maka 12 Rabiul Awal.
12 pasang raja yang muncul di awal tidak ada akhir. Itu harus kita pahami. Nah, itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Setiap suara kata, tindakan yang hendak kita buat, sebutlah kata-kata itu. Rasakanlah keberadaan kata-kata itu. Selalulah bersama ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Ada urusan kerajaan, kemanusiaan yang sulit, ngomong kepada ayahanda Adam. Ada urusan perempuan, misalnya istri, anak, atau orang lain, masalah perempuan, ngomong kepada ibunda Hawa. Karena Adam dan Hawa itu memiliki kuasa dari Allah dan Rasul terhadap malaikat-malaikat. Semua malaikat itu sujud kepada beliau. Semua malaikat itu takut kepada beliau. Dan malaikat segan terhadap turunan beliau yang ikut beliau. Itu saudara yang perlu kita pahami. Baik, kita masuk kepada kalimat pertama. Nah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum. Jadi ini adalah kalimat Allah dan Rasul yang dinyatakan oleh ayahanda Adam seketika beliau berperan sebagai Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Apa kata beliau? Allah itu tidak Tuhan. Illa huwa, kecuali dia itu Tuhan. Siapa dia? Dia itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia adalah yang hidup. Dia adalah yang berdiri. Maka yang hidup itu bukan Allah. Karena Allah itu menghidupkan. Yang berdiri itu bukan Allah. Karena Allah itu mendirikan. Bahkan menciptakan, menjadikan, membentuk dengan tangannya sendiri. Tuhan itu. Nah, Tuhan inilah yang disembah. Bukan Allah. Ingin kita menyembah Allah, tidak tercapai, tidak mampu kita. Lalu siapa yang kita cari, Pak Abu? Carilah Rasul atau Hamdu. Sama, tidak juga tercapai. Maka carilah suara Allah dan Rasul, kata Allah Rasul, perbuatan Allah Rasul pada kenyataannya, pada wujud sertanya. Itulah dia Tuhan. Namanya Adam. Nah, dari Adam inilah terdengar suara, kata, dan nyata perbuatan Allah dan Rasul yang disaksikan oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul, para aulia. 124.313 orang aulia anbiya itu rata-rata mereka bertemu dan menyaksikan Adam ini. Dari Adam inilah terdengar suara Allah, kata Allah. Dari Adam inilah nyata perbuatan Allah. Hanya saja seketika Adam ini bertemu dengan turunannya, para nabi-nabi, para rasul, para aulia tadi, namanya adalah Jibril. Makanya seketika Musa
berjalan dengan istrinya, dia melihat api. Ditanya kepada istrinya, "Dek, apakah kamu melihat api itu?" Dia jawab, "Ya bang, aku melihat." "Nah, kamu tunggu di sini ya, aku akan mendekati api itu." Maka Musa mendekat ke api. Maka dia lihat sinar. Dia dekat lagi. Dia lihat cahaya. Dia dekat lagi. Dia lihat pohon. Kalau pohon ini adalah simbol daripada tubuh badan jasad. Makanya walaupun itu plesetan, kita dengarkan kalimat yang berbunyi, "Hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam surga ini. Tapi jangan dekat-dekati pohon." Pohon di sini artinya tubuh badan jasad. Walaupun itu plesetan, bisa kita gunakan sebagai dasar mengatakan bahwa pohon itulah tubuh badan jasad. Nah, setelah Musa melihat pohon, Musa mendekat lagi. Maka Musa melihat wujud aslinya. Apa bentuknya? Laki-laki perkasa, tampan gagah. Waktu itu dia tidak disebut Jibril, waktu itu dia tidak disebut Adam, tapi dia berkata, apa bunyi katanya? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini wahai Musa adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kepadaku dan dirikan solat. Dalam solat yang kau ingat adalah aku. Jadi Musa melihat beliau, mendengar suara beliau, berhadapan langsung dengan beliau, dan Musa bisa mengingat wujudnya beliau itu, rupanya beliau itu. Musa bisa melihat, bisa mendengar, makanya Musa bisa mengingat. Pertanyaannya, apakah benar itu Allah? Jawabnya tidak. Itu bukan Allah. Tapi dia menyuarakan, mengatakan kata Allah. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Artinya tidak bisa diingat. Makanya Allah nyata pada Rasulnya, pada sifatnya, hamdu, itu pun sama. Makanya Allah dan hamdu, atau alhamdu, atau Ahmad, menjadikan wujudnya dengan tangannya sendiri. Itulah Adam. Yang dilihat oleh Musa itu adalah Adam. Bahasa lainnya Gibrail, laki-laki perkasa Tuhan. Itu saudaraku. Jadi dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad bertemu dengan beliau itu, berhadapan dengan beliau itu, dan bisa mengingat beliau itu. Nah, makanya kalau kita sholat, mengingat beliau itu dengan rasa, atau di dalam rasa. Terasa diri kita sudah dekat dengan dia, Rasul dan Allah yang nyata pada Adam, maka sudah cukup. Kalau para aulia, ambia, dia mengingat Allah itu dalam pikirannya. Karena dia sudah melihat, sudah mendengar, berhadapan langsung. Kalau kita tidak bisa. Kita hanya melihat, merasa dalam rasa. Makanya sering saya katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, 46 itu dijelaskan seterang-terangnya
Wasta'inu bis-sabri wasolah innaha lakabiroh ilal khosi'ina. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, pekerjaan itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Allazina yazununa annahum mulaku rabbihim. Orang yang punya persangkaan, punya zon, punya persepsi. Di saat sholat, rasa dirinya sudah bertemu dengan rasa Rasul, Rasul dengan Allah, wujud serta Adam, wa anahum mulaku rabbihim. Pada saat itu benar mereka telah bertemu dengan Tuhan mereka. Wa anahum ilahi raji'un. Dan sungguh pada waktu itu mereka sudah kembali, sudah sampai. Nanti kalau momentum kita habis umur, ya kita aman dan nyaman. Kita sudah sampai sebelum disampaikan, sudah kembali sebelum dikembalikan, sudah mati sebelum mati. Itu saudaraku. Nah, kembali kepada ayatul kursi, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan kecuali Dia itu yang Tuhan. Dia adalah yang hidup, Dia adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan, kalau Allah tidak berdiri tapi mendirikan, bahkan menjadikan, menciptakan dan membentuk rupa Tuhan, itu Allah. Allah, saudaraku, tidak campur tangan malaikat. Gitu. Nah, jadi kalau Allah kita katakan Tuhan, inna Allah, jatuh Allah. Masa Allah itu dihidupkan, Allah itu didirikan, Allah itu dibentukkan, dirupakan, dan dijadikan? Tidak mungkin. Makanya perlu kita pahami antara Allah dengan Tuhan itu berbeda. Oke. Nah, kita masuk kepada kalimat berikutnya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia itu, Adam itu, Tuhan itu tidak dihinggapi kantuk dan tidak tidur. Nah, kenapa Allah dan Rasul berkata ini? Dia tidak dihinggapi kantuk, dia tidak tidur, karena bentuk dan rupa standarisasinya dia itu sama dengan kita. Bedanya dia adalah ayahanda kita, kita adalah turunannya. Secara fisik, tubuhnya, secara kerohanian yang ada dalam dadanya beliau. Ini terang ini. Dia tidak dihinggapi kantuk dan tidak tidur. Jangan salah-salah kita. Bahkan tidak mati, saudaraku. Tidak mati beliau itu. Tidak dimakan masa dan waktu. Makanya beliau abadi. Begitu juga istri beliau juga abadi. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu ada kuburan Adam, panjangnya 30 meter. Siapa yang membuat itu? Apa tidak ingat? Setelah Adam itu ada banjir bah, banjir Nabi Nuh, menghancurkan semuanya, memupus semuanya. Siapa yang munculkan itu? Bahkan rumah Adam, rumah Bunda Hawa yang dijadikan oleh Allah di negeri Bakkah atau negeri ratapan, tempat letaknya adalah Darussalam atau Yerusalem atau Palestina hari ini, itu juga rusak.
orang yang pertama kali memperbaiki rumah itu, bait itu, adalah anandanya Ibrahim bersama putranya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Ibrahim meninggikan dasar Baitullah atau Baitul Maqdis. Itulah Baitullah yang Allah jadikan untuk ayahanda Adam dan bunda Hawa. Makanya Allah berfirman yang bunyinya inna awala baiti wudi'alin nasi lalazi bibakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya bagi manusia, yaitu Adam dan Hawa, itulah rumah yang ada di Bakkah. Ingat, Bakkah itu artinya lembah tangisan, lembah ratapan, bukan Mekah. Posisinya di Darussalam atau Yerusalem atau Palestina. Disitulah anandanya Ibrahim memperbaiki, meninggikan bersama putranya. Itu efek apa? Efek banjirnya Nuh. Efek banjir di masa Nabi Nuh. Makanya kalau kita temukan informasi, wah ini kuburan Bunda Hawa, ini kuburan ayahanda Adam, itu hanya untuk mengaburkan cerita, mengaburkan kisah.